Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Lalu Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tapi Allah bersabda kepadanya, "Hai kamu orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu, dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, anak-anak terkasih kita yang hari ini merayakan misa di gereja ini, semoga selalu dan berusaha mengarahkan hidup kita, yaitu hidup rohani, kepada Allah. Artinya secara rohani kita mau memperkaya diri kita sehingga tujuan kita jelas dalam hidup ini, yaitu mengarah kepada Allah. Kalau dalam bacaan kedua tadi disampaikan bahwasanya saudara-saudara kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Maka hidup rohani salah satunya kita mengarahkan diri kita kepada Kristus yang kita imani, kepada Bapa dan juga Roh Kudus, tentu saja Allah Tritunggal Maha Kudus yang kita imani. Maka kita, dalam hemat saya katakan sebagai manusia rohani. Dan dalam sabda tadi juga dikatakan kita berusaha mematikan hal-hal yang duniawi. Saya sebut misalkan tadi nafsu jahat dan juga keserakahan. Nafsu jahat dan keserakahan
ini sambung dengan Injil yang kita dengar pada minggu ini. Nah, kalau kita berusaha menjadi manusia rohani, semua kita juga semakin dalam hal iman, dan kita juga bersyukur punya sakramen Ekaristi, punya misa yang senantiasa kita rayakan setiap Sabtu atau Minggu seperti ini, atau bahkan setiap hari pun ada misa harian di gereja-gereja Katolik. Ini menjadi kebanggaan kita, karena misa sakramen Ekaristi seperti ini menjadi salah satu daya tarik bagi saudara-saudara kita yang mau masuk Katolik, karena ketika mereka ikut misa di gereja itu suasananya khusyuk, mereka merasa nyaman dan tenang berdoa di gereja melalui misa yang dirayakan, sehingga mereka tertarik mau jadi Katolik, belajar katekumen, dan kemudian dibaptis. Nah, maka kita bersyukur tentu saudara Katolik punya sakramen Ekaristi atau misa, dan itulah salah satu cara bagi kita supaya rohani kita semakin kuat. Nah, kaitan dengan rohani, ada istilah dalam media sosial yang sekarang menjadi fenomena, yaitu rohana dan rojali. Ada yang tahu siapa itu rohana dan rojali? Rohana rombongan yang hanya nanya-nanya, rojali rombongan yang hanya lihat-lihat. Nah, ini adalah orang-orang yang sedang jalan-jalan di mall, ya, rombongan banyak datang ke mall hanya nanya-nanya aja, ya, nggak beli. Lalu jalan-jalan saja juga nggak beli. Ada lagi rocita. Apa itu rocita? Roh apa lagi? Nah, ya. Dan pasti, apakah kita termasuk itu rohana dan rojali? Moga-moga kita termasuk yang tadi saya katakan rohani. Ya, rohani, iman kita semakin mendalam dan mengarah kepada Kristus, kepada Allah. Nah, kaitan dengan harta benda, saudara-saudari, kaitan dengan materi, kita diingat oleh sahabat Tuhan hari ini, yaitu melalui Injil, yaitu Lukas, yaitu tadi Tuhan memberikan perumpamaan, ada orang yang kaya, tanahnya berlimpah, dan orang kaya ini dia hanya memikirkan dirinya sendiri, ya, dia hanya memikirkan diri sendiri dan berusaha merancang bagaimana nanti untuk hidup selanjutnya. Maka tadi di sabda Tuhan memberikan perumpamaan dengan kisah orang itu mengatakan demikian dalam hatinya, apa yang harus kuperbuat, sebab aku tidak punya tempat menyimpan segala hasil tanahku. Aku akan merombak lubung-lubungku, mendirikan lebih besar, aku akan menyimpan di dalamnya. Lalu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun, istirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Bukti bahwa dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Tadi sering di sahabat tadi dikatakan dengan aku. Maka dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan dari awal sudah dikatakan, dia bertanya dalam hatinya, apa yang harus ku perbuat? Aku tidak punya tempat. Aku akan merombak lubung-lubungku. Aku akan menyimpan segala gandum. Aku akan berkata kepada jiwaku. Nah, kata aku itu berkali-kali di sini diucapkan menunjukkan dia hanya mikirin diri sendiri. Nah, di titik itulah kemudian Tuhan berkata, Allah bersabda kepadanya, hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Ya, kenapa orang kaya ini disebut bodoh oleh Allah? Karena dia tidak menghiraukan Allah dalam hidupnya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, menumbuk harta bagi dirinya sendiri, dan Allah tidak dia hiraukan dalam kehidupannya. Maka suatu saat ketika jiwanya diambil, dia pun tidak dapat menikmati hari depannya. Ya, untuk siapa kemudian dia menemukan itu semua? Karena suatu saat Allah akan mengambil jiwa dari orang itu. Nah, itulah yang salah satu hal dapat kita renungkan dalam hidup kita, bahwasanya ketika orang kaya dikatakan bodoh, dia itu juga tidak peduli kepada saudara-saudari di sekitarnya. Ya, kalau mau peduli harusnya mau membantu saudara-saudari yang membutuhkan dan miskin. Dan kita diingatkan pula oleh tema Ardas tahun ini KAJ, yaitu kepedulian lebih kepada saudari-saudara yang lemah dan miskin. Nah, arahnya ke sana. Maka kalau kita mau peduli kepada saudara-saudari kita yang lemah dan miskin,
Moga-moga kita seperti disebut oleh sahabat tadi di bagian akhir yang dikatakan demikian, kaya di hadapan Allah, ya. Kaya di hadapan Allah artinya kita mau terus beriman kepada Allah, tetapi juga mau peduli kepada saudara-saudari yang membutuhkan. Itu kaya di hadapan Allah, dan tidak seperti orang tadi, ya, menimbun harta bagi dirinya sendiri. Nah, kaitan dengan ini saudara-saudari, ada satu istilah dalam bahasa Latin yang istilah itu, frase itu mengatakan demikian, memento mori. Memento mori artinya adalah ingatlah bahwa kamu akan mati, ya, ingatlah akan kematianmu. Diibaratkan seperti lilin, ya, lilin ini kan bernyala, lama-lama lilin ini habis dan juga padam. Manusia juga begitu, umurnya terbatas, suatu saat surut, redup, dan Tuhan memanggil untuk menghadap selamanya. Juga ibarat bunga ini lama-lama akan menjadi layu, tidak akan tahan lama berbulan-bulan, suatu saat pasti layu. Itu ibaratnya bahwasanya manusia dia suatu saat layu, suatu saat akan mati, meninggal. Maka memento mori mengingatkan supaya orang itu hidup dengan bijaksana, menghargai waktu. Kalau dalam sahabat tadi, tidak sekedar mengumpulkan harta di dunia, tetapi kaya di hadapan Allah, mau terus menemukan hidup rohani, mau terus beriman kepada Allah, dan juga peduli kepada saudara-saudari yang miskin, tersinggir, dan membutuhkan. Nah, maka ketika menyiapkan itu semua, ingat akan kematian. Mudah-mudahan orang juga menjadi bijaksana untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini dan mengarahkan hidup terutama dan pertama kepada Allah, kepada Kristus. Nantinya bila suatu saat Allah memanggil, orang akan menjadi siap, akan mendapat keselamatan dan jaminan hidup yang kekal, karena dalam hidup ini sudah berusaha hidup yang baik, berusaha meninggalkan, mematikan perbuatan duniawi yang dalam bacaan kedua tadi disebutkan sebagai nafsu jahat dan keserakahan dan hal-hal berdosa, perbuatan buruk lainnya yang harusnya ditinggalkan. Nah, saudara-saudari, anak-anak terkasih, melalui sabda ini Tuhan sudah mengingatkan kita untuk mengarahkan hidup kepada Allah, kepada Kristus, dan tidak sekedar berpikir tentang hal duniawi, harta duniawi, tapi kita berusaha kaya di hadapan Allah, sehingga kita pun sungguh menjadi anak-anak Allah, dan kita layak untuk bergabung dengan para kudus di surga, mengambil bagian dalam hidup yang kekal, karena kita sudah sungguh-sungguh berusaha untuk mengimani Allah dalam hidup kita, serta melakukan kehendak dan sabda Allah dalam hidup kita setiap hari, dengan berbuat kasih kepada Allah serta kepada sesama saudara-saudari, orang-orang di sekitar kita. Kita mohon kepada Roh Kudus agar membimbing kita. Moga-moga kita juga mampu sungguh meresapkan sabda Tuhan dalam hati kita, melaksanakan dalam hidup kita untuk mengasihi Allah dan juga saudara-saudari di sekitar kita dengan cara kita masing-masing. Kita ingin sebentar meresapkan sabda Allah.